bakal yang dipersiapkan nanti di persidangan, mungkin ada strategi apa dan persiapan apa? Ya, saya akan mempersoalkan dasar hukumnya apa, karena di dalam Undang-Undang ITE itu boleh melakukan sesuatu. Undang-Undang ITE, bukti dalam ITE itu adalah menjadi bukti elektronik, tapi harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh melakukan penyadapan tanpa izin daripada aparat penegak hukum. Jadi hanya orang yang dibenarkan secara hukum oleh kepolisian dan atau kejaksaan yang boleh melakukan perekaman. Jadi perekaman yang dilakukan dalam proses terjadi pada tanggal 13-14 November 2024 patut diduga adalah peristiwa pidana sebagaimana adanya surat perintah penyidikan di dalam perkara ini. Seperti itu. Rekaman yang kemarin mungkin kita kan ngotot ingin buka di persidangan, apakah besok bakal dibuka juga? Ya, kita pasti akan minta dibuka karena itu yang terpenting, karena di dalam rekaman tersebut saya mau tahu izin dari mana. Karena ternyata ini setelah dilakukan proses penyidikan ditemukan adanya peristiwa pidana atas rekaman, melakukan perekaman atau intersepsi tanpa izin, tanpa adanya persetujuan dari aparat penegak hukum, kepolisian maupun kejaksaan. Seperti itu. Jadi dengan sendirinya secara yuridis bukti-bukti yang ada dalam perkara terdakwa Nikita Mirzani maupun terdakwa Ismail Marzuki dalam perkara yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan patut diduga menjadi bukti-bukti yang ilegal. Seperti itu. Semisal mungkin tidak digabungkan soal pemutaran rekaman itu, mungkin abang sendiri bakal melakukan apa, Bang? Ya, kita minta, karena ini tidak sah. Semua bukti terkait dengan rekaman itu menjadi bukti yang ilegal. Karena itu kita laporkan ke polisi pada tanggal 16 April 2025. Seperti itulah proses hukumnya, dan alhamdulillah proses penyidikan. Dan ini kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Artinya kalau penyidikan itu maka sudah ditemukan adanya peristiwa pidana atas perbuatan seseorang yang melakukan intersepsi. Intersepsi itu adalah artinya telah melakukan penyadapan, memotong, merekam dan sebagainya tanpa izin. Sedangkan dia bukan aparat penegak hukum, sedangkan dia tidak mendapatkan izin dari aparat penegak hukum, kepolisian maupun dari kejaksaan. Seperti itu. Undang-undangnya membolehkan dilakukan intersepsi sepanjang yang melakukan itu atas perintah dari kepolisian, atas perintah dari kejaksaan. Tapi kalau swasta, kalau pribadi-pribadi melakukan intersepsi, melakukan perekaman, memotong-motong percakapan, merekam tanpa izin, itu patut diduga adalah sebuah tindak pidana dengan ancamannya adalah 10 tahun. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 31. Dan pasal 32 dengan ancamannya 8 tahun. Jadi 10 tahun dan 8 tahun itu ancaman terhadap orang yang melakukan intersepsi, terhadap orang yang melakukan rekaman tanpa izin. Dan ini kami akan persoalkan dan ini akan menjadi ramai pada saat nanti proses